Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya hilang. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah sehat. Nah, Sehat semuanya. Ya, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba semuanya tangan ke atas dulu Bapak Ibu. Hingga tengah malam ini, jadi kita apa dulu sedikit ya. Ya, iya. sambil ini kita bikin anak TK dulu Bapak Ibu ini. Ya, apa tadi nyanyinya? Ibu, Bu Hartini? Ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang. Burung yang terbang, tangan ke Ya. depan, kan berenang. Duduk yang rapi, ayo berdoa. Ya, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, karena udah makin larut malam juga. Ya, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Rafiq. Ya, dipersilakan Bapak untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita niatkan senantiasa diterima oleh Allah SWT, mendapat ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Ya. zidni ilma Zidni ilma warzuqni warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu saya akan menanyakan pada Bapak Ibu semuanya tentang pembelajaran kita minggu yang lalu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu ingat tentang pelajaran kita pada minggu kemarin? Ya, saya coba ingatkan Bapak Ibu. Minggu kemarin kita belajar tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Nah, sekarang saya bertanya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang tata cara memandikan jenazah? Ibu Hartini, coba sampaikan dulu sedikit Ibu. Tentang Maaf, cara Pak. untuk jenazah. Agak lupa, Pak, untuk mempraktekannya, Pak. Karena kemarin nggak konsentrasi. Iya, kita minta ibu yang lain dulu. Atau Ustadz Fatur barangkali bisa memberikan apa yang diingat. Tolong disampaikan dulu sedikit, Ustadz Fatur. Iya, tanpa jawaban juga nampaknya Ustadz Fatur. Karena itu kita alihkan kembali dengan Bapak Muhammad Rafiq. Coba apa yang Bapak ingat tentang tata cara memandikan jenazah? Coba Pak, silakan. Lupa Pak. Lupa Pak. Nah, ya. Kalau begitu, saya sendiri yang akan mengulangi tentang tata cara memandikan jenazah. Yaitu, tentu yang pertama jenazahnya dibawa ke tempat pemandiannya. Yaitu tempat yang tertutup, tidak boleh dilihat oleh halayak ramai. Atau tidak boleh dilihat oleh pengunjung atau pelayat. Sehingga tempatnya hanya untuk orang yang memandikannya saja.
hanya untuk keluarganya. Yang memandikannya hanya itulah yang boleh melihat. Nah, untuk memandikannya, jenazah Bapak Ibu boleh dimandikan dengan di pangku atau dimandikan di tempat tidur pemandian jenazah. Ya, artinya mana yang dipilih saja. Tapi kalau kita berpatokan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi kita itu ketika meninggal dimandikan dengan cara dipangku oleh sahabatnya. Ya, artinya tidak pakai tempat tidur untuk memandikan jenazah Nabi. Ya, terus tentu kita harus berniat sebelum memandikan jenazah. Ya, coba Ibu siapa nih yang asing nih nggak ada namanya ini? Atau Ibu Rena lagi lah, niat memandikan jenazah itu bagaimana, Bu? Ya Pak, lupa Pak. Oh, lupa. Pak Rofik? Ya, kalau begitu saya ingatkan, saya ulangi lagi. Niat memandikan jenazah, nawaitul ghusla lihadzal mayyiti Lillahi ta'ala. ya lillahi ta'ala. Itu niat untuk memandikan jenazah. Ya, tentu itu jenazah laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, ya diganti dengan lihadzihil Mayyitati. mayyitah. Ya, lillahi ta'ala. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Pertanyaannya untuk mengulang pelajaran kemarin, yaitu tentang kapan. Apa yang Bapak Ibu ingat tentang tata cara mengkafani jenazah? Coba Bu Rena. Ini Bu Rena di mute ini malah dia. Ya, tidak ada jawaban juga nampaknya dari Bapak Ibu. Ada, Karena Pak. itu saya mengulas sedikit tentang pelajaran Ya, kita Pak. minggu kemarin, yaitu tentang kain kafan. Untuk mengkafani jenazah itu disunahkan 3 lapis untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan biasanya itu 5 lapis, termasuk telekung atau mukena yang biasa dipakai oleh jenazah perempuan itu boleh digunakan untuk kain kafan dan dihitung 1 lapis. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lanjutkan. Kita lanjutkan materi kita dengan pelajaran hari ini, yaitu tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Nah, saya awali dengan pertanyaan lagi Bapak Ibu. Kapan kita melaksanakan sholat jenazah ini Bapak Ibu? Kalau Ya, kalau kapan seperti kita melaksanakan sholat jenazah Pak Rufik? Atau waktunya kapan kita melaksanakan sholat jenazah? Kapan Pak Rufik? Ya Pak, Ah, setelah jenazah dikafani. Setelah jenazah dikafani, yang lain? sama, Pak. Ya, sama. Ya, jawabannya betul. Ya, bagus sekali jawabannya. Tapi kalau jawaban lain barangkali ketika ada orang Islam yang meninggal dan telah dikafani dan dimandikan. Disitulah saatnya kita melaksanakan sholat jenazah. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Ya, Pak.
Makanya. Ini ada definisi sholat jenazah. Ya, yaitu jenis sholat yang dilakukan oleh orang Islam untuk orang Islam yang meninggal dunia. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa sholat jenazah ini hanya berlaku untuk orang Islam. Tidak berlaku untuk orang selain Islam. Tidak berlaku untuk orang kafir. Sholat jenazah tidak boleh dilakukan untuk non-muslim. Gitu kira-kira Bapak Ibu singkatnya. Atau ada definisi lain yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu, dipersilakan tentang definisi sholat jenazah. Ada kira-kira Bapak Ibu? Ya, kita anggap tidak ada. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Ya, dengan rukun sholat jenazah. Nah, di sini ada 3 kata. Yang pertama rukun, yang kedua sholat, yang ketiga jenazah. Nah, kira-kira apa itu rukun Bapak Ibu? Suatu yang wajib, Pak. Yang lain? Ya, betul. Yang lain apa? Apa itu rukun? Coba Bu Ketentuan, Pak. Artini. Urutan yang harus dilakukan, Pak. Urutan yang harus dilaksanakan. Iya, bisa juga lah diterima. Tapi rukun ialah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dan dia termasuk dari bagian perbuatan itu sendiri. Ya. Sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya satu perbuatan dan dia merupakan bagian dari perbuatan itu sendiri. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat itu artinya Bapak Ibu sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya satu perbuatan tapi dia dikerjakan sebelum melaksanakan sesuatu. Umpamanya syarat sah sholat itu sudah terpenuhi harusnya sebelum kita melaksanakan sholat. Coba, syarat sah sholat itu apa saja? Bukan fokus kepada sholat jenazah. Syarat sah sholat secara umum. Coba Pak Rofik, coba sampaikan dulu apa saja kira-kira syarat sah sholat. Syarat sah sholat diantaranya harus bertoharoh dulu, Pak. Ya, betul. Sudah Terus? melaksanakan wudhu maksudnya, Pak. Menutup aurat, Pak. Taurat. Untuk aurat. Keadaannya harus bersih dari najis, Pak. Ya, oke lah, saya bantu sekarang Bapak Badan, Ibu. suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Ya, suci. Yang pertama itu Badan. suci pakaian dan tempat dari hadas dan Dari najis. Najis. hadas dan ya, dari hadas dan najis. Ini kalau kita jelaskan lagi nanti hadas dan najis ini terlalu meluas kita, tak cukup waktunya. Jadi ya sampai situ aja. Terus syarat sah sholat yang kedua apa lagi? Bapak Ibu, syarat sholat yang kedua? Suci, Pak. Hah? Suci, Pak. Ya, yang pertama tadi suci badan, pakaian dan tempat dari hadas dan najis. Menutup Yang aurat, kedua, Pak. Menutup aurat, Pak. ya menutup aurat. Terus Hadap kiblat, Pak. menghadap kiblat. Lanjut. Niat, Pak. Niat. Niat itu rukun, Pak. Oh ya, rukun ya, Pak. Tidak termasuk syarat, Pak.
Karena niat kan sudah dilaksanakan ketika kita hendak sholat. Ini Ya, syarat Pak. tadi definisinya yang harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Oh ya Pak, mengetahui waktu syarat masuknya sholat Pak. Nah, betul sekali mengetahui masuknya waktu Sholat. sholat. Ya, artinya kalau masih ragu kita dengan waktu sholat sudah masuk atau belum, maka kita belum boleh melaksanakan sholat. Nah, sekarang kita rukun sholat jenazah. Nah, ternyata yang pertama niat. Yang kedua, Berdiri. takbiratul ihram. Diri bagi yang mampu Pak. Atau yang pertama, Yang pertama niat Pak. ya yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram atau takbir yang pertama. Yang ketiga membaca surah Al-Fatihah Pak. Al-Fatihah. pada takbir yang pertama. Ya Pak. Terus Takbir kedua baca sholawat Pak. ya takbir kedua baca sholawat. Ya, membaca doa mayit pada takbir yang ketiga. Terus yang terakhir dari rukun sholat jenazah yaitu membaca doa untuk keluarga yang ditinggalkan pada takbir yang keempat. Sampai situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau pas? Ya, kita lanjut. Ini ada posisi. Ya. Kalau yang di sebelah kiri, ini ada dua gambar Bapak Ibu. Yang di sebelah kiri, ini adalah jenazahnya perempuan. Jenazah perempuan, posisi imamnya itu di sebelah, ya, diletak ya di pinggang jenazah. Kalau yang meninggal itu perempuan, maka imam berdiri pas di pinggang. Tapi kalau laki-laki yang meninggal, maka posisi imam itu berada di kepala imam, di kepala jenazah, Ya, berada di kepala jenazah. Nah, hari ini kalau kita lihat di YouTube banyak sekali perbedaan pendapat. Apakah di manakah posisi kepala jenazah laki-laki? Begitu katanya kan. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa posisi kepala jenazah laki-laki itu di sebelah kiri imam. Di sebelah kiri imam. Dan imam tetap berada di kepala. Tapi pendapat yang lebih masyhur, pendapat yang lebih banyak di antara ulama, yaitu posisi kepala imam itu berada di sebelah kanan. Dan imam menyolatkan jenazah berada di posisi kepala imam. Persis seperti di gambar yang saya sajikan ini, Bapak Ibu. Pak, waktunya Pak. Hah? Ingat waktu Pak. Oh,